Selamat datang di channel Automoto, channel yang berfokus membahas semua hal tentang dunia otomotif, khususnya roda 2 di seluruh dunia. Pada pembahasan kali ini kita akan memperkenalkan sebuah motor eksotik yang memegang gelar sebagai motor satu silinder produksi massal paling bertenaga di dunia. Sosok motor tersebut adalah Ducati Hypermotard 698 Mono. Motor ini menjadi salah satu motor yang paling diantisipasi dan ditunggu oleh banyak pecinta Ducati dan motorcycle entusias di seluruh dunia. Terdapat 7 hal yang harus kalian ketahui mengenai motor Ducati yang satu ini nih. Seperti jajaran Hypermotard Ducati, desain dari sang Hypermotard 698 Mono sendiri masih mengikuti garis desain dari sang kakak, yaitu Hypermotard 950. Lihat saja styling bodi motor ini, tarikan desain yang begitu mengalir, jok flat yang memanjang dari depan hingga belakang, bahkan twin exhaust yang berada tepat di bawah bodi belakang mencerminkan bagaimana desain khas dari sang Hypermotard 950 diturunkan ke adik kecilnya ini nih. Walaupun tidak menggunakan monoarm layaknya sang kakak, penampilan gahar sang Hypermotard 698 Mono tetap tak kalah dari sang kakak Hypermotard 950. Menurut pandangan gue pribadi nih, motor ini tuh tetap mempunyai tampilan yang asik, candu, dan desainnya lebih dari slim dan agresif dan sesuai dengan para adrenalin junkie. Terdapat 2 warna yang ditawarkan Ducati dalam varian ini nih, yaitu varian standar merah Ducati dan ada juga varian RVE versionnya. RVE version sendiri memiliki tampilan warna hitam dengan grafis merah yang menambah kesan garang dan angker dari sang motor ini nih. Ditambah beberapa sentuhan seperti warna merah di subframe-nya, perpaduan warna velg merah, serta finishing khas Ducati menambah keeksotisan motor yang satu ini nih. Fitur selanjutnya yang menjadi perhatian banyak orang adalah mesin yang benar-benar baru. Ducati sendiri menyebut mesin ini sebagai Super Quattro Mono, dan Ducati mengklaim bahwa mesin ini menjadi standar baru mesin single cylinder produksi massal di dunia. Kita tentu rada asing nih bro jika mendengar Ducati bermesinkan satu silinder, mengingat jajaran motor Ducati terkenal akan konfigurasi L-Twin, V-Twin, bahkan jajaran terbarunya menggunakan mesin V4 sebagai standarnya. Namun mesin baru ini jika diruntut masih ada hubungannya dengan mesin Ducati 1285 Super Quattro V-Twin milik 1299 Panigale. Dari mesin Super Quattro V-Twin tadi, Ducati mampu meracik mesin satu silinder dengan 160 mm bore dan menjadi sebuah rekor tersendiri bagi sepeda motor satu silinder. Mesin tadi lalu dikawinkan dengan stroke sebesar 62,4 mm, menjadikan kapasitas mesin terbaru ini menjadi 659 cc. Ya, walaupun jumlah kapasitas mesin terbaru adalah 659 cc, namun pihak Ducati tentunya punya pertimbangan tersendiri kenapa menjadi 690 cc dalam penyebutan namanya. Dalam meracik mesin ini Ducati pun tidak main-main dalam penggunaan part-part eksotis bro. Sebut saja titanium intake, steel exhaust valve, aluminium silinder liner, diamond-like coating piston pin, dan tentu saja ciri khas Ducati yaitu katup desmodromic yang tentu saja mampu menghasilkan limiter yang begitu tinggi mencapai 10.250 rpm nih bro. Mesin tadi mampu menghasilkan peak power mencapai 77,5 horsepower di kisaran 9.750 rpm, menjadikannya sebagai mesin yang sangat powerful yang dijual di pasaran internasional nih bro. Power ini sendiri masih bisa ditingkatkan lagi jika kalian menggunakan Thermic Noni Titanium Muffler Kit yang memberikan tambahan daya sebesar 7 horsepower, menjadikan total power dalam motor ini menjadi 84 horsepower jika kalian menggunakan Titanium Muffler Kit dari Thermic Noni. Berbicara mengenai torsi motor ini sendiri sebesar 63 Nm pada 8.000 rpm, menjadikan karakter mesin ini sendiri sangat berkarakter di area mid-range. Hypermotard 698 Mono sendiri masih berada di depan sang rival utama jika kita berbicara mengenai power. Sebut saja KTM 650 SMC yang mempunyai peak power 75 horsepower pada 7.500 rpm. Pada sektor sasis, Ducati sendiri mengklaim jika bobot kosong sang Hypermotard mencapai 151 kg nih bro. Walaupun memang tak seringan sang rival KTM, namun bobot ini pun masih dianggap ringan jika dibandingkan supermoto lainnya yang telah beredar di pasaran. Bobot ini sendiri dicapai oleh Ducati dengan menggunakan part-part yang ringan. Sebut saja frame yang menghasilkan bobot hanya 7,5 kg, swing arm aluminium yang berbobot hanya 3,9 kg,
velg aluminium yang berbobot lebih ringan dibandingkan velg standar yang beredar di pasaran, serta beberapa part lightweight lainnya. Hypermotard 698 juga menggunakan suspensi depan USD full adjustable dari Marzocchi dengan diameter 45 mm dan hanya berbobot 8,1 kg. Sementara suspensi belakang menggunakan suspensi Sachs fully adjustable. Untuk travel suspensi sendiri adalah 215 mm di bagian depan dan 240 mm di bagian belakangnya nih bro. Sedang untuk sektor kaki-kaki motor ini dibekali dengan velg ring 17 serta dibalut ban Pirelli Diablo Rosso 4. Untuk sektor pengereman, Ducati membekali motor ini dengan disk pengereman 330 mm di bagian depan, dikawal sepasang kaliper Brembo M432 4 piston radial. Sementara bagian belakang menggunakan disk 240 mm yang dikawal oleh Brembo 1 piston nih bro. Spek tadi masih bisa saja berubah menjadi versi spesial seperti menggunakan shock Ohlin, pengereman Brembo, dan lain-lain jika berkaca pada versi Hypermotard 950 yang juga ada versi SP-nya. Tapi tentu saja motor ini sudah dirasa cukup lengkap jika berkaca pada spek standar yang dia bawa. Tinggi motor ini sendiri berkisar 904 mm. Sangat tidak bersahabat tentunya bagi kita-kita orang Asia yang rata-rata tingginya hanya 160 hingga 180 cm. Namun Ducati juga punya pertimbangan tersendiri kenapa sang Hypermotard memiliki tinggi yang begitu jangkung. Alasan utama Ducati adalah karena tinggi 904 mm mampu mengakomodir sang rider ketika memasuki tikungan dengan style supermoto. Hal tersebut juga didukung oleh dimensi motor yang tidak terlalu besar. Untuk bagian stang, motor ini menggunakan adjustable variable aluminium handlebar yang memungkinkan pengendara menyesuaikan posisi ternyamannya. Posisi footpegs-nya sendiri sengaja didesain tinggi demi membantu pengendara ketika memasuki tikungan serta karet bantalan yang bisa dilepas demi mendapatkan banyak grip ketika riding. Satu hal mencolok yang membuat Hypermotard 698 Mono berbeda dengan para rivalnya seperti KTM 650 SMC adalah fitur serta teknologi yang ditawarkan. Jika kita melirik KTM 650 SMC, fitur yang ditawarkan begitu sederhana dan mementingkan fungsionalitasnya saja. Akan tetapi, kesan tersebut akan berubah ketika menggunakan Ducati Hypermotard 698 Mono yang memiliki segudang fitur nih bro. Sebut saja 3,8 inch LCD speedometer yang memberikan keleluasaan dibandingkan KTM SMC. Dari layar LCD ini pengendara bisa mengatur 4 riding mode berbeda yang terdiri dari Sports, Road, Urban, serta Wet. Masing-masing riding mode memiliki pengaturan berbeda-beda seperti traction control, engine power, serta cornering ABS. Semuanya bisa diatur sesuai dengan preferensi pengendara masing-masing nih bro. Selain 4 riding mode tadi, Ducati juga membekali motor ini dengan wheelie control, launch control, serta quick shifter. Bagi pengendara Supermoto Pro, jelas akan menggunakan sedikit mungkin teknologi yang tersedia di motor ini demi mendapatkan total kontrol terhadap motor ini. Namun Ducati sendiri memberikan beragam fitur elektronik tadi dengan satu tujuan utama, motor yang akan bersahabat jika digunakan oleh rider yang belum mahir nih bro. Tengok saja dalam preferensi ABS yang memiliki 4 level pengaturan. 2 dari fitur ABS ini menyertakan fitur slide by brake, di mana 2 pengaturan ini tadi dapat menyesuaikan preferensi sang rider. Hal ini bertujuan agar sang pengendara pemula mampu memaksimalkan potensi slide di tikungan menggunakan sang Hypermotard 698 Mono nih bro. Sementara bagi pengendara pro, fitur ABS bisa dinonaktifkan sehingga memudahkan rider dalam mengendalikan motor ini secara penuh. Wheelie control juga mempunyai 4 level pengaturan. Selain 4 level pengaturan tadi, wheelie control juga dibekali oleh wheelie assist. Wheelie assist sendiri berperan ketika pengendara ingin melakukan wheelie dalam jangka panjang, maka wheelie control akan mengatur mekanisme mesin sedemikian rupa agar mendukung sesi wheelie pengendara ketika menggunakan motor ini nih bro. Hal ini jelas merupakan sebuah hal tersendiri terlebih bagi mereka yang doyan wheelie nih. Terdapat beberapa aksesoris eksotis yang ditawarkan oleh Ducati. Sebut saja knalpot titanium thermic non-kit yang sudah disebutkan tadi, custom sport jok, footpack Hypermotard edition, sliders, protective cover engine. Juga ada beberapa part yang bisa membantumu mengurangi bobot sang Hypermotard. Sebut saja part carbon cover knalpot, carbon cover bagian depan, dan juga part-part aluminium seperti handle rem dan kopling, tabung reservoir, dan juga indikator-indikator seperti lampu sein.
Untuk versi standar sendiri Ducati resmi membandrol motor ini seharga €10.995, serta varian RVE yang eksotik dibanderol dengan harga €11.895. Dengan harga segini jelas sudah mendapatkan aksesoris tambahan seperti quick shifter sebagai opsi standar nih bro. Untuk komparasi harganya sendiri, Hypermotard 698 Mono masih lebih murah dibandingkan sang kakak, Hypermotard 950, serta lebih mahal dibandingkan KTM SMC. Dalam hal ini, Ducati menawarkan paket yang lebih premium dan bersaing dalam paket penjualannya dibandingkan para rivalnya. Hal ini juga didukung oleh beragam fitur dan teknologi yang lebih baik dibandingkan para rivalnya, walau ada plus minus sendiri seperti tinggi motor yang bagi sebagian orang tidaklah begitu bersahabat. Namun semua kembali ke preferensi dan selera masing-masing tentunya ya mas bro. Bagaimana menurut kalian pembahasan tentang Ducati Hypermotard 698 Mono ini? Berikan tanggapan kalian di laman komentar. Jangan lupa share, komen, dan subscribe agar kalian dapat mengetahui informasi terbaru soal otomotif di dunia ini. Salam Automoto.